Guru, saya ingin mengambil semangkuk lagi. Kamu sudah kembali. Ini malam keberapa sudah? Sudah malam ke-10. Muridku yang baik, nasibmu membawa kesendirian dan kemiskinan. Selama bertahun-tahun berlatih bersama gurumu, meskipun sudah menghilangkan nasib kesendirian itu, tapi aku benar-benar tak berdaya menghadapi kemiskinan ini. Aku sungguh tak bisa berbuat apa-apa. Kamu turun gunung saja. Guru. Jangan usir aku. Selama bisa berada di dekat guru, aku tak takut meski harus menderita dan lelah. Takut jadi guru ya? Senior dan kakak senior. Ada juga adik-adik mereka turun gunung mencari rezeki. Sudah bertahun-tahun tidak pulang. Aku menunggu mereka kembali. Kalau kamu turun gunung, guru dan pamanmu, senior dan adik-adik mereka pasti akan kembali. Nanti, guru akan punya cara untuk menghidupi mereka. Seribu liang emas pecah di air. Musuh berlutut menyerahkan kitab harta. Angin kencang datang dari arah barat. Guru. Bencana datang, disambar petir. Guru, sekarang kamu sudah bisa membuat puisi. Buat apa kamu puisi? Ini adalah nasibmu yang tertulis. Kamu sudah melewati masa puncak. Akan menghadapi bahaya besar. Kamu sudah melewati masa puncak. Akan menghadapi bahaya besar. Master, cepatlah selamatkan aku. Kini aku memegang pedang besi. Tak bisa digerakkan oleh Dewa Emas. Dengan tubuh yang tak bisa dihancurkan oleh emas, bantu aku menahan bencana langit. Hanya begitu ada peluang hidup. Kemana bisa memanggil Jin Gang? Rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Kalau terus begitu, akan kena hukuman langit. Kamu harus cari sendiri. Baiklah, murid, turun gunung dan jalani sendiri. Sampai jumpa, guru. Nezha Dewa. Akhirnya aku berhasil memanggilmu turun dari gunung. Lelah dan lapar sekali. Tuan Fajra, kau sebenarnya di mana? Sialan. Aku baru saja tidur. Hati besar tak takut pada wibawa. Jangan-jangan cucuku koma. Tak bisa bergerak, Tuan Fajra. Rose. Hanya daging dan tulang biasa. Awan gelap menutupi langit. Kelihatannya orang sial ya. Sudahlah. Anggap saja berbuat baik. Agar keberuntunganmu berubah. Mama. Hei. Ini Dewi yang sakti. Tubuhku selamat dari bahaya. Pasti ada keberuntungan berikutnya. Iya. Kakek besar, apa kabar? Kamu sedang apa? Seorang manusia tanaman tidak bisa menjaga. Tuan Jin, ucapanmu tidak tepat. Seperti kata pepatah, angin mempengaruhi umur. Air mempengaruhi kekayaan. Tadi juga tidak tahu dari mana datang angin jahat. Menggulingkan tuan muda besar beserta tempat tidurnya. Hingga ke tengah jalan ini. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuan muda kedua. Aduh, tadi benar-benar sangat berbahaya. Untung Guru MA segera mengatur kembali. Hingga membuat kakak tidak mengalami bahaya. Guru MA, sebelumnya kamu bilang mencari orang untuk mengusir sial bagi Haoming. Sudah diatur bagaimana? Sudah ada yang terpilih. Sepertinya kalian sangat merindukanku ya. Bintang sial. Anak perempuan yang baik. Kamu akhirnya pulang juga.
Ibu sangat merindukanmu. Pelacur tua yang naik jabatan ini. Kenapa kamu begitu ramah padaku? Kamu mau memukul ibuku ya? Ibuku masih terkubur di tanah. Yan Shusu, jangan sampai kamu tak tahu malu. Lihat bajumu yang compang-camping itu. Percaya atau tidak aku akan mengusirmu keluar. Ini rumahku. Kamu sebagai anak luar nikah, apa hakmu mengusirku keluar? Rui, jangan main keras-keras begitu. Dua saudara perempuan, baik-baik bicara saja. Siapa berani mengaku sebagai saudara perempuan dengannya? Aku malah takut dia menimbulkan sial padaku. Anak tak tahu aturan, bajingan. Jangan lupa, rumah tempat kalian berdua tinggal sekarang adalah rumah orang tua aku. Yan Ruyu, kamu gila. Aku beritahu kamu. Orang tua kamu sudah lama meninggal karena kamu. Sekarang rumah ini milik ibuku. Aku beritahu kamu. Orang tua kamu sudah lama meninggal karena kamu. Sekarang rumah ini milik ibuku. Jangan sembarangan, ya, anakku. Jangan gunakan ilmu kaligrafi untuk menyakiti orang. Kalau tidak, pasti akan mendapat hukuman dari langit. Aku turun gunung ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan tinggal di rumah beberapa hari. Kalian jangan ganggu aku. Penyihir kecil. Tinggal di rumah ini harus bayar biaya sewa. Kamu. Ruyu, saat ayahmu meninggal. Keluarga yang sudah tidak punya banyak uang sejak lama. Segala sesuatu di keluarga yang sekarang ini semua hasil jeripayahku. Kau yang menghasilkan tapi malah menguasai rumah ini sendiri. Benarkah? Kalung yang kau pakai ini milik ibuku. Kembalikan padaku. Hei. Yan Ruyu, kau sudah gila karena miskin. Apakah ibumu mampu memakai perhiasan yang semahal ini? Yu ah. Almarhum ayahmu paling berharap kamu menikah dengan orang baik. Kebetulan beberapa hari lalu ada orang yang datang melamar. Itu keluarga kaya raya. Dapat menekan nasib miskinmu. Menurut aku, nih. Ya, menikahlah dengan dia. Aku tebak-tebak. Pengantin pria pasti sakit atau cacat. Atau kecanduan menyiksa istri. Kalian ingin menjualku agar aku menderita. Dan mendapatkan uang mahar. Yan Ruyu, dengan sifat seperti ini, bisa menikah dengan putra mahkota Jin. Itu sudah menjadi keberuntungan yang kamu dapatkan dari 8 generasi sebelumnya. Pernikahan yang sangat baik seperti ini. Kenapa kamu sendiri tidak menikah saja? Aduh, anak ini. Aku melakukannya untuk memenuhi keinginan ayahmu. Kenapa kamu selalu berpikir buruk tentang orang lain? Mahar itu totalnya. Totalnya 1 juta. Semua untukmu. 1 juta. Iya. Ayahmu berulang kali bilang sebelum meninggal. Kalau kamu turun dari gunung, biar aku rawat kamu dengan baik. Apa aku tega mengurangi uang maharmu? 1 juta itu bahkan aku belum pernah bermimpi melihatnya. Uang sebanyak ini. Kalau sampai nggak bisa mengundang Jin Kang yang tak tergoyahkan. Dan belum sempat menikmati sebelum meninggal. Bukankah itu sangat disayangkan? Uang mas kawin 1 miliar. Hanya diberikan 1 juta kepadanya. Ini tetap menguntungkan, kan? Kalau dia nggak mau menikah, nggak apa-apa. Perjanjian ini sebenarnya memang untukku. Aku bahkan belum ingin memberikannya padanya. Siapa bilang aku tidak mau? Kalau begitu, ini sudah diputuskan ya. Aku mau pergi bersihkan diri dulu. Sekarang benar-benar beruntung. HMPH, benar-benar bodoh tinggal di gunung. Begitu mudah diurus. Yang penting orangnya sudah menikah. Simpan semua barang antik dan perhiasan yang dikirim keluarga Jin. Aku lihat gaun pengantin itu. Nilainya puluhan ribu juga. Ibu, simpan gaun itu untuk aku pakai saat menikah nanti. Ganti saja dengan barang murah dari lapak. Lagi pula dia juga tidak akan tahu. Hahaha. Baiklah. Kakek sudah mengirimkan mas kawin ke keluarga Yan. Master MA sudah menentukan waktu yang baik. Malam besok akan menikahkan kakak ipar. Apakah kakakmu bisa sadar? Itu terserah. Hal ini tidak boleh salah. Baik.
Sungguh merepotkan harus mengadakan pernikahan untuk orang koma. Kenapa kamu tidak cari cara saja untuk membunuhnya langsung saja? Ah, tuan muda kedua mungkin belum tahu. Dalam pekerjaan kami, yang paling dilarang adalah langsung menyakiti orang dengan ilmu gaib. Hanya boleh mengatur feng shui dan mengendalikan keberuntungan. Mengacaukan roh dan merusak nasib. Membuat hal-hal tak terduga terjadi. Atau membuat orang rela jatuh ke dalam kehancuran. Mengundang kemusnahan diri sendiri. Jadi, selama kakak ipar baruku itu masuk ke rumah, kakakku akan meninggal secara tiba-tiba. Sebelumnya aku sempat meramal untuk tuan muda. Dalam ramalan itu dikatakan, selama dia menikahi wanita bermargayan, dia pasti akan mengalami bencana petir 5 kali. HMPH. Baiklah, meskipun orang tua itu tidak menyukainya. Selama kakak meninggal, semua milik keluarga Jin tetap akan menjadi milikku. Bagaimana? Dia tidak akan kabur diam-diamkan. Dia sangat bersemangat. Kalau tahu suaminya koma, biar saja dia yang mengurusnya. Sudah mengusir bintang sial. Dan menerima mas kawin yang melimpah lagi. Benar-benar satu langkah dua keuntungan. Mama, orang yang sial itu otaknya bermasalah. Hari ini menikah. Kemarin malam masih bekerja keras membersihkan rumah. Katanya ingin memberi sedikit kontribusi sebelum pergi. HMPH, satu koin perak di sudut. Berani menjual MASH dari ibuku selama 30 tahun. Beberapa koin tembaga ini cukup untuk kalian minum satu kendi. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bintang sial ini sama seperti ibunya. Keduanya cuma jadi batu pijakan orang lain. Hei, kamu bilang apa? Rumah baru yang aku beli turun harganya 90%. Tidak mungkin. Kami membeli rumah di zona sekolah. Sekolahnya pindah. Apa? Bank tempat aku menabung bangkrut. Semua uangku hilang, Bu. Tuan Jin, menantu yang membawa keberuntungan ini. Lebih baik tidak bertemu saja, agar tidak merusak umur panjang Anda. Besok biarkan nyonya besar ini memberi hormat kepada Anda juga lebih baik. Terima kasih, Master MA. Aku menghindar saja. Orang terdekat yang memimpin jalan. Hei. Wah, suamiku sangat tampan. Kabar mengatakan kedua putri keluarga yang sangat cantik. Kenapa bisa jelek seperti ini? Kamu bilang aku jelek. Sayang. Ini adalah makeup yang aku pelajari secara online dari influencer. Katanya ini yang paling tren sekarang. Pengantin jangan sampai salah waktu. Segera masuk ke dalam. Sayang. Ayo kita masuk cepat. Iya. Jangan berteriak sembarangan. Calon suamimu bukan aku. Ini kakak aku. Kakak. Kakakmu berapa umur tahun ini? Kakak keluar 2 bulan lalu. Karena kecelakaan menjadi orang yang tidak sadar. Istri kakak. Nanti aku akan menyusahkannya. Apa itu orang yang koma? Meskipun aku sekarang sudah sadar, aku tidak bisa bergerak. Menikah denganku benar-benar menyusahkan dia. Oh, jadi orang yang koma itu seperti bayi. Tidak bergerak sama sekali. Kalau begitu aku pasti punya makan, minum, dan uang untuk dibelanjakan. Tidak perlu melihat muka pria menyebalkan itu. Guru, akhirnya aku mengerti niat baikmu. Ternyata kau mengirimku turun gunung untuk menikmati hidup. Kakek, apa kau memberiku istri yang bermasalah jiwa? Apa-apaan ini?
Kenapa wanita ini jelek sekali? Sayang, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Orang sial. Sayang, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Orang sial. Jauhkan diri, 8 aneh. Kamu orang sial yang cukup tampan. Meskipun kamu suami Wen Mingyuku. Kalau kamu tidak keberatan dengan tubuhku yang seperti ini, lalu apa hakku untuk menilai penampilanmu? Perempuan, kamu memang begitu merawat orang. Orang yang seperti tanaman hidup pun tidur tidak tenang. Bau banget. Tidak bisa, aku harus segera mandi. Sayang, kamu suka yang ini nggak? Kamu jadi seperti itu karena bagaimana? Mengapa harus mengejar keindahan? Ini dari tadi malam. Bagaimana wanita ini bisa tiba-tiba menjadi begitu cantik? Tak ada reaksi. Benar-benar tidak bisa melihatnya. Aku merasa pernah lihat wanita ini di mana sebelumnya. Aduh, kenapa masih keluar darah dari hidung? Aduh, hampir saja mencium kamu. Apa yang tadi terjadi? Apakah aku memaksamu menciumku? Kepalamu malah bisa bergerak. Aduh, ini sepatu rusak apa? Sakit banget. Bodoh banget perempuan. Itu adalah hadiah khusus dari kakek untukmu. Chanel edisi terbatas. Pakaian ini harganya 80.000 yuan. Murid, nasibmu membawa kesendirian dan kesialan pada orang tua. Harga makanan dan pakaian tidak boleh lebih dari 250. Aku tidak boleh memakai pakaian yang harganya lebih dari 250. Pakaian ini sudah cukup untuk membunuhku 300 kali. Aku tidak boleh memakai pakaian yang harganya lebih dari 250. Baju ini sudah membunuhku sebanyak 300 kali. Ah. Jin, bunuh saja aku. Kakak ipar. Kakek menunggu kamu untuk sarapan bersama. Oh, mengerti? Segera datang. Kamu itu wanita jelek kemarin, kan? Kamu yang jelek. Kamu tahu tidak? Mengomentari penampilan orang lain seenaknya itu sangat tidak sopan. Ternyata iparku ini sangat cantik. Sekuntum bunga menikah dengan orang yang tidak berguna. Sungguh pemborosan. Selamat pagi, kakek. Hai, menantu perempuan. Cepat, cepat, duduklah di sebelah kakek. Haha, kakek. Apakah kita sarapan selalu sehebat ini? Hari ini khusus untuk acara. Cepat pilih yang kamu suka dan makan. Sepiring penuh ikan dan daging. Aromanya saja sudah membuatku merasa umurku berkurang. Menantu, kenapa cuma lihat saja tanpa makan? Kakek, semua masakan ini cukup mahal ya? Ah, itu hanya standar restoran bintang 8. Tidak disebut mahal. Sarapan bintang 8 hanya bisa dilihat, tidak bisa dimakan. Benar-benar menyedihkan. Yang ini lebih cocok buatku. Ini enak banget ya. Kakak ipar, pagi-pagi sudah selera makan bagus sekali. Tidak bisa dipaksa. Kakakmu malamnya tidur tidak nyenyak jadi tidak mau makan. Tapi malu juga.
Kakak ipar, pagi-pagi sudah selera makan bagus sekali. Tidak bisa dipaksa. Kakakmu malamnya tidur tidak nyenyak jadi tidak mau makan. Selera makan bagus atau tidak? Uhuh, kamu bilang Hao Ming. Dia. Apa yang terjadi denganmu? Apakah bahan makanannya bermasalah? Tidak mungkin. Roti ini menggunakan kaisar terbaik yang diimpor dari Prancis. Baru saja. Hanya 100.000 per gram. 100.000. Ya ampun, ya ampun. Aku harus cepat-cepat dapatkan, tidak bisa main-main. Percepat. 567856785678. Menantu, apakah kamu alergi hati angsa? Bukan, kakek. Saya alergi terhadap barang-barang mewah. Takdirku memang rendah. Tak mampu makan yang enak, tak mampu pakai yang bagus. Awalnya aku ingin. Keluarga jin kami akan memberi kamu kompensasi secara materi. Tenang saja, kakek. Karena kita sudah menikah. Aku pasti akan memperlakukan dia dengan baik. Wanita, ini yang kamu katakan pada kakek. Akan memperlakukanku dengan baik. Ini adalah batu perak asli dari Nanyang. Siapa yang menggantungkan benda ini padamu? Dia lagi ngomong-ngomong kosong apa lagi? Sial. Ranting kering jadi api di pintu. Bajingan mati. Di rumah Zaisi ada beberapa anak kecil datang berkunjung. Lupakan saja nenekmu. Koin perak kaki mabuk, 1 lembar, 30 tahun. Koin perak adalah logam utama. Seperti kayu tanpa api. Ada pohon di bawah lampu. Ditambah lagi batu tanah yin ini. Emas, api, tanah, dan kayu sudah lengkap. Benar, memang harus memaksanya mencari air. Tidak baik. Yang akan merenggut nyawanya adalah air sial. Yang tidak baik merenggut nyawanya adalah air sial. Wanita bodoh ini sudah lama tidak kembali. Sebenarnya dia kemana? Sekarang. Aku sudah dapat kamu. Jadi kamu, jadi kamu. Penakut. Lima setan semuanya hancur. Kenapa dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda sadar? Apakah di dalam ruangan ini ada lapisan energi negatif? Menjadi musuh karena jari menunjuk. Lama-lama pasti akan binasa. Mengapa? Akhirnya semua benda jahat sudah diurus. Kenapa dia belum sadar ya? Aku akan berikan penampilan baru untukmu, San, pergi. Oh my god. Wow, ini sudah cukup. Inilah otot perut 8 bagian yang legendaris. Warna terlalu berlebihan. Cepat, pakai bajumu. Baju baru dipakai. Segala penyakit hilang. Awan putih mengelilingi jari. Merah jingga melayang. Segala urusan lancar, langkah semakin tinggi. Wow, selesai sudah. Hampir lupa ini. Agar hidup berjalan lancar. Harus sedikit berwarna hijau. Ganteng, aku yang akan urus penampilanmu nanti. Agar tubuhmu tetap sehat. Semoga keberuntungan selalu menyertai. Agar hidup berjalan lancar. Harus sedikit berwarna hijau. Ganteng, aku yang akan urus penampilanmu nanti. Semoga kesehatanmu terjaga. Semoga keberuntungan selalu menyertai. Aku bantu atur Feng Shui lagi.
Ini barang dari kuburan, kan? Menyerap energi positif suamiku sebanyak ini. Kembalikan semua ke aku. Awan gelap menutupi langit. Menaruh barang seperti ini di rumah tidak beruntung. Aduh, wanita itu adalah karya terakhir dari Master Divergensi. Bernilai miliaran. Di sini dinginnya menusuk tulang. Pasti ada makhluk jahat yang berbuat onar. Kalau Nenek Ruyun ada di sini, kenapa tidak muncul saja? Orang gila? Aset tentu saja akan mengeluarkan udara dingin. Dan wanita gila antik yang saya beli seharga 80 juta itu. Kalau kamu mati, tanganku juga bisa bergerak. Ah, seharusnya sudah bisa seperti ini. Kalau belum berhasil, pasti kamu kekurangan kebajikan di kehidupan sebelumnya. Oh, datang. Apa dia berbuat seenaknya saja? Benar-benar efektif untuk pemulihan tubuh saya. Tidak mungkin ini kebetulan. Kamu, ada apa? Kalau nggak ada apa-apa, nggak boleh ngobrol sama ipar. Lihat deh kelakuannya. Hampir saja tertulis penjahat di wajahnya. Barang-barang berbahaya itu pasti juga ulah dia. Kita kenal dekat ya. Kakak ipar. Aku ini sedang memberimu kesempatan. Semoga kamu bisa memanfaatkannya. Kesempatan apa yang kamu berikan padaku? Kamu tidak benar-benar mau menjaga abang seumur hidup, kan? Kalau ada apa-apa, cepat katakan. Aku tidak punya waktu untuk bermain teka-teki denganmu. Kakak ipar, kamu setiap hari menghadapi orang koma. Kamu muda dan cantik, apa kamu tidak merasa kesepian? Kakak ipar, kamu setiap hari menghadapi orang koma. Apa kamu tidak merasa kesepian? Bajingan ini. Ternyata anak ini menyukai aku. Hari ini aku akan membuatmu ingat pelajaran. Aduh, jadi istri harus menjaga kehormatan di depan pintu suci. Hati-hati pun ingin berkata, tapi itu tidak boleh diucapkan. Di sini tidak boleh, kakak ipar. Takut apa? Tidak ada orang lain di sini. Kakakmu itu, takut dia melompat tiba-tiba. Setidaknya dia orang dewasa. Di depan suami. Aku merasa sangat malu. Kalau begitu, kita cari tempat lain. Hahaha. Ayo, jalan. Perempuan berhati jahat berani pakai selingkuh di belakangku. Benar-benar selingkuh. Tunggu sebentar. Aku adalah orang yang menikahkanmu dan membantu kakakmu mendapatkan keberuntungan. Kamu takut aku akan membawa sial saat menyentuhmu? Takut apa? Pasti ada orang yang akan membantuku mengubah keberuntungan. Apakah itu orang yang bernama MA? Hahaha. Sedikit kekerasan, aku suka. Ini pasti kamu lebih suka. Sakit banget aku. Kenapa kamu pegang kaktus begitu saja? Kapan kamu mulai memeluk benda ini? Aku sudah memeluknya begitu masuk rumah. Hanya bercanda saja. Tunggu sebentar. Jangan tendang. Pepatah bilang kaki tendang panci bawah. Mengalir deras tanpa henti. Omong kosong apa itu? Aduh. Cepat buka pintunya. Aku akan keluarkan duri di tanganmu dulu. Cepat buka pintunya. Baik. Kakak ipar, tolong masuk, mobilnya tidak bisa dipakai. Aku sudah bilang akan biarkan kamu dulu mengatasi durinya. Lagi pula aku adalah kakak iparmu. Jadi bagaimana aku bisa membantumu melepas celana? Kamu sendiri cari jalan keluar ya. Aura jahatnya sudah hilang bersih. Kapan dia akan sadar tergantung nasibmu sendiri. Kamu ini wanita yang suka main api. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu tahu? Tubuhku sudah sembuh. Kapan aku memindahkannya ke kursi roda? Ingat dulu dia di atas tempat tidur. Ternyata di bawah gunung ada ikan. Hidup yang aku inginkan tidak cocok untukku. Pikiranku mulai tidak berfungsi lagi. Cium.
Berselingkuh tapi tidur dengan tenang aja ya. Suami, ini cuma keberuntungan saja. Aku tidak akan mengkhianatimu. Wanita ini bahkan berbohong saat bermimpi. Perusahaan Tuan Jin tidak boleh tanpa pemimpin sehari pun. Harus segera biarkan anak kedua mengambil alih. Anda juga harus menikmati masa damai dan bahagia. Mungkin kita tunggu sebentar lagi. Mungkin kakek Haoming. Dokter bilang kakak besar tidak akan bangun lagi. Perusahaan keluarga Jin sebesar ini. Apakah harus menunggu orang yang dalam keadaan koma saja? Tanpa pemimpin. Akan pasti terjadi pemberontakan. Sejauh ini, memang tidak ada orang yang lebih cocok daripada tuan muda kedua untuk mengambil alih bisnis keluarga Jin. Siapa bilang tidak ada? Saya punya kandidat yang lebih baik. Sesuai keinginan. Siapa yang Anda maksud? Itu cucu besar Anda. Suami saya. Mbak Ipar, kamu ngomong dalam mimpi ya? Kakak ini orangnya aneh, bukan manusia bukan hantu. Gimana bisa mengelola perusahaan? Kamu bodoh? Aku bisa berharap kamu kembali bekerja. Kamu mau perusahaan bangkrut ya? Kalau Pak San punya niat seperti ini, maka aku akan memberimu kesempatan. Aku beri kalian masing-masing 10 miliar sebagai modal. Siapa yang menghasilkan paling banyak dalam sebulan, maka harta keluarga Jin akan dikelola olehnya, kakek. Hal seperti ini bagaimana bisa dijadikan lelucon? Siapa bilang aku bercanda? Sudah diputuskan seperti ini. Wanita ini omong kosong apa? Apa dia bersekongkol dengan anak kedua? Di kartu ini ada 10 juta. Ini cukup untuk aku makan selama 3 kehidupan. Tidak perlu bawa uang dan kabur. Ah, kabur mau lari kemana juga? Kalau tidak menemukan kong angin yang diam, aku tetap saja akan tersambar petir sampai mati. Kau memang tahu diri. Kalau kau berani lari, aku tidak akan membiarkanmu. Sayang, ajarkan aku bagaimana cara menghasilkan uang. Uang itu sebenarnya bagaimana sih cara mendapatkannya? Menabung dan mendapatkan bunga. Atau membuka peternakan ayam. Menjual ayam dan telur. Kalau bodoh jual telur saja, pasti kalah. Biarkan aku yang membantumu saja. Rahasia trading saham. Ditulis oleh Jin Haoming. Wah, ternyata menghasilkan uang semudah ini. Sayang, kita punya harapan. Trading saham sesuai rahasiaku. Orang bodoh pun bisa jadi kaya. Ayah apaan sih? Cut loss tepat waktu. Baru saja dijual langsung naik batas. Aduh. Hijau, lebih hijau dari sayur kangkung. Ah sudahlah. Apakah ada yang bicara? Rugi sampai keluar halusinasi. Sayang, kalau kamu tidak bangun lagi, uang keluarga Jin hampir aku habiskan. Apakah wanita ini benar-benar sedang menguji aku? Atau dia memang tidak ingin aku bermain-main saja? Lebih baik coba aku punktur. Tak sia-sia aku dan guru belajar bertahun-tahun. Akhirnya hari ini bisa digunakan. Dia juga tahu aku punktur. Harusnya di mana posisi yang tepat. Wanita sialan ini tidak akan menusukku sampai mati, kan? Wah, sensasinya lebih enak daripada milikku sendiri. Tunggu sebentar. Sebentar ya, Apa aku jadi agak aneh seperti ini? Milikku sendiri. Sayang, aku cuma menyentuh sendiri. Kenapa? Seharusnya di posisi ini. Seharusnya tidak seperti ini. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Mungkinkah karena jarumnya terlalu kecil? Hahaha. Aku tidak percaya. Jarum ini juga tidak bisa mengatasinya. Wanita, jangan minta lebih.
Sayang, akhirnya kamu bangun juga. Kamu tadi nggak bangun. Nanti aku bangun. Lihat aku cari kamu buat hitung-hitung. Di kartu cuma tinggal 50.000. Sayang, kali ini aku benar-benar kalah pasti. Kurang dari sebulan, kehilangan 10 juta. Kamu memang orang yang paling bodoh. Tuhan, berikan aku jalan yang terang. Siapa yang membuang sampah? Taruhan batu giok. Anakku, dalam nasibmu kurang emas dan perak. Hanya batu giok yang memiliki kekuatan spiritual. Tidak bertentangan dengan takdirmu. Itulah satu-satunya kekayaan yang bisa kamu pegang. Ada cara nih, hei. Modal masuk harus 500.000. Tanpa modal, samurai pun tak akan berhubungan denganku. Ngomong-ngomong, aku masih punya 1 juta uang mahar. Wanita ini malah bersedia mengeluarkan uang mahar. Apakah dia benar-benar ingin membantu aku? Suami, aku punya cara. Kali ini aku pasti akan mendapatkan kembali semua uang yang hilang. Aku nggak percaya sama omonganmu. Taruhan batu giok nggak semudah yang kamu bayangkan. Ibu, kita jual aset. Yang terakhir adalah 50 juta ini. Kamu yakin mau taruhan ini? Tenang, Ibu. Ada orang pintar yang memberi petunjuk. Uang yang menghasilkan uang, baru bisa jadi orang nomor 1. Kalau tidak, balik ke desa dan habiskan semuanya. Permisi, tolong beri jalan. Permisi, tolong beri jalan. Semua tolong beri jalan ya. 2 orang sialan dari Kamarui juga ada di sini. Menggunakan mereka sebagai lampu penerang. Saya pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Kenapa kamu datang ke sini? Kalau suamimu nanti harus ganti popok. Di tempat umum seperti ini, pasti tidak nyaman, kan? Suamiku duduk di kursi roda, bukan perahu rumput. Jangan keluarkan amarah kalian ke aku. Ruyu sudah berkeluarga, tapi masih sangat tidak dewasa. Kali juga memikirkan kamu. Kamu memang ditakdirkan miskin. Tidak akan kaya malah berjudi batu. Mas Rica keluarga Jin, tidak cukup untuk kamu memboros-boros di sini. Istri saya mengeluarkan uang saya. Apa urusanmu? Lagi pula, dia hari ini memakai uangnya sendiri. Malas berdebat dengan kalian. Nanti saat taruhan batu, kita lihat siapa yang menang. Selamat datang semuanya ke acara taruhan batu tahunan. Di panggung akan muncul 5 batu setiap putaran. Yang harganya tertinggi akan menang. Berani bertaruh? Terima kekalahannya. Pertandingan putaran pertama dimulai. Anak perempuan, kamu mau pilih nomor berapa? 1234, semuanya bagus. Nomor 5 kayak kentang. Pasti nggak ada yang mau. Kalau begitu, kamu beli semua 4 batu itu. Nomor 2, 150.000. Nomor 3, 200.000. Nomor 1, 2, 3, 4 masing-masing 500.000. Cantik? Cara kamu menyebutnya terlalu berlebihan. Orang kampung, putaran pertama ya. Semua barang bagus. 200.000 kamu itu paling cukup buat beli marmer. Aku pilih nomor 5. Nomor 5. Gadis kecil ini ngerti nggak sih? 5 nomor ini 100 yuan, aku saja merasa mahal. Gimana bisa ada orang amatir kayak gini di acara judi batu giok? Datang ikut. Jelas-jelas cuma buat ngasih uang. Sialan, harga yang kamu tawarkan. Mending buat beli bakpao aja. Cukup buat makan beberapa tahun. Nona ini, Anda memilih nomor 5. Berapa tawaran Anda? Ada yang jadi daftar tunggu. Saya jadi tidak perlu pusing. Saya tawar 1 juta. Saya tawar 1 juta. Taruh semua uang pada batu yang tak ada yang mau. Benar-benar bodoh banget, kamu ini perempuan boros. Mau sebanyak apapun uangnya, nggak kayak gitu caranya. Orang koma aja sampai marah-marah. Dulu, anak muda Jin ini adalah jenius bisnis. Kamu pakai uang keluarga Jin buat jadi kambing hitam. Kamu benar-benar bikin Jin gak tenang di alam baka. Memang agak gak tenang di alam baka. Kembali lagi dengan senyum di wajahmu. Tak bisa dipatahkan yang asli. Penawaran putaran pertama selesai. Dimulai di tempat. Batu nomor 1 mulai dilepas.
Aku menang? Penglihatanku tidak salah. Hanya segini saja. Nomor 1 butuh waktu. Bagaimana bisa begitu? Mulai tanggal 2. Mulai tanggal 3. Tanggal 2, 3, dan 4 semuanya batu yang tidak berguna. 4 batu ini, 2 juta cuma dapat sedikit hijau. Lebih baik beli marmer saja. Dasar anak nakal. Duit 2 juta cuma hangus begitu saja. 5 potongan pertama ini tampak sangat bagus. Semua sudah terjual, nomor 5 ya. Pasti juga sudah mati. Mulai dari nomor 5. Ini. Ya Tuhan, mata saya jadi silau. Ternyata itu Emerald King. Wanita ini malah membeli yang itu. Ini. Ya Tuhan, mata saya jadi buta. Ternyata itu hijau zamrud. Wanita ini malah membelinya. Nona ini, apakah kamu mau mengasah batu ini atau mencari kami? Diskon 20% di tempat, langsung bayar. Bayar berapapun, bisa langsung cair. Menurut harga pasar sekitar 36 juta. Uang ini seharusnya belum cukup untuk biaya pengantin kedua. Berikan saya tunai. Saya mau ikut lagi putaran berikutnya. Pasti ini tidak berhasil. Sepertinya keberuntungan kita disedot habis. Makanya kita jadi begitu sial. Aduh, belum puas mainnya. Kenapa belum juga datang? Aduh, ibu yang sudah membuat Anda menunggu lama. Ini Tuan MA. Ada bintang sial di sini membawa nasib buruk. Membuat saya rugi 2 juta. Kamu harus bantu aku menghasilkan kembali ya. Nyonya besar juga suka membeli batu. Kepala. Batu adalah satu-satunya keberuntungan yang bisa membuatku menghasilkan uang. Tentu saja aku suka. Modal 10 juta dari tuan muda kedua. Sudah aku ubah menjadi 1 miliar. Besok adalah waktu yang telah disepakati. Kamu pikir hanya dengan beberapa batu ini bisa membalikan keadaan? Kesombongan pasti akan kalah. Hati-hati, terlalu bahagia bisa berbalik jadi sedih. Kita lihat saja nanti. Memulai tawaran putaran kedua. Master MA, kali ini kita pilih nomor berapa? Nona yang saat ini sedang dalam keadaan buruk. Tidak ada salahnya beristirahat sebentar, agar tidak dianggap sebagai biksu palsu. Master MA ini niatnya tidak baik. Aku harus menggunakan sedikit cara. Petunjuk dari orang bijak. Sial, dia mulai bertingkah aneh lagi. Keahlian kecil pun berani pamer di depan ahlinya. Tak bisa melihat hutan karena tertutup daun. Bagaimana bisa begini? Bagaimana memilih Shikold? Kamu. Apakah ada yang mau menawar lagi di putaran kedua? Saya pilih. Kami pilih nomor 3. Tawar 40 juta. Master MA, apakah Anda yakin? Kita tinggal 40 juta saja. Nama baik saya MA, tidak hanya 40 juta ini. Hari ini bukan cuma untuk mendapatkan uang dari kamu. Aku harus mengawasi dia sampai mati. Tak boleh beri dia peluang untuk membalikan keadaan. Master MA, kau tidak takut salah lihat, kan? Merusak reputasimu sendiri. Aku sudah berpengalaman. Mata tajam dan jeli. Bidang batu judi ini sangat dalam. Sebaiknya aku sarankan nyonya muda. Sesuaikan kemampuanmu. Hari ini aku harus menyeberangi sungai kecil. Aku ingin mencoba seberapa dalam air ini. Hitung mundur tawaran 19. Aku pilih nomor 1. Hitung mundur tawaran 19. Aku pilih nomor 1. Waktu habis, nomor 1. Batu itu dibeli oleh wanita ini dengan harga 100.000 yuan. Kenapa diberikan padanya? Nomor 1 jelas-jelas yang saya inginkan. Nona ini. Anda hanya bilang ingin batu ini. Tapi Anda tidak menawar. Sekarang saya tawar 36 juta. Saya mau nomor 1. Menurut aturan, beli sekarang dan lepas tangan. Lewat waktu tidak akan menunggu. Harga yang kamu tawarkan sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kalau begitu, lupakan saja Yuyu. Baru tadi cuma beruntung. Kamu tidak selalu bisa menemukan barang bagus. Tidak bisa, aku sudah yakin. Nomor 1 adalah sebuah obsidian hitam yang sangat berharga. Obsidian. Itu adalah simbol kekuasaan, kehormatan, dan misteri. Kalau ingin membeli barang seperti ini, kamu tidak beruntung. Obsidian mungkin adalah batu geoterbaik di seluruh tempat ini. Kalau melewatkan kesempatan ini,
Mungkin akan sangat sulit mendapatkannya lagi. Wanita bodoh, siapa suruh kamu setuju tanpa menawar? Kali ini aku benar-benar untung besar. 100.000 beli sepotong obsidian. Rezeki memang datang. Tak bisa dihentikan. Cantik, deal ya. Seandainya aku tahu, 200.000 langsung ambil nomor 1. Sekarang rugi besar nih. Batu nomor 1 mulai dilelang. Batu nomor 1 diangkat. Haha. Kenapa nggak ada motifnya sama sekali? Ini kenapa cuma batu buangan? Bukankah ini obsidian? Aneh, kok aku bisa keliru lihat? Kalau begitu, kalau tadi aku udah tawar, semua akan sia-sia. Wanita bodoh, bisakah kamu lebih tenang? Nyonya besar. Ini adalah kata-kata orang penting, Huaci. Setengah kalimat Ci menghemat 30 juta. Beruntung sekali. Ternyata aku tertipu oleh trik matanya. Beruntung aku tidak menaikkan harga. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Pengiriman mulai tanggal 3. Giliran kita. Luas hijau yang begitu besar. Paling tidak bernilai 100 juta. Memang kalau ahli turun tangan langsung kelihatan hasilnya. Yang saya jual sudah kembali untungnya. Hahaha. Batu dengan kualitas terbaik di batch ini adalah nomor 3. Tentu saja aku harus memasukkan milik nyonya yang ke dalam kantong. HMPH, judi batu giok itu. Mengandalkan keberuntungan tidak akan jauh. Orang kelas atas bermain dengan sesuka hati. Orang miskin sepertimu cuma pantas menerima nasib. Nyonya, apakah batu Anda akan diasah atau langsung ditukar di tempat? Berapa banyak uang yang bisa kami potong dari batu ini? Menurut harga pasar sekitar 1.400 yuan. Berapa? Berapa banyak batu ini bernilai? Menurut harga pasar sekitar 1.400 yuan. Berapa? Apakah kamu salah hitung? Batu ini minimal bernilai 100 juta yuan. Meskipun batu ini banyak hijau, tapi hanya seperti daun sawi busuk di antara sayuran hijau. Hampir seperti plastik. Jauh lebih rendah ratusan tingkat dibandingkan dengan zamrud kerajaan tadi. Aku menghabiskan lebih dari 100.000 untuk satu potong vase. Sedangkan dia untuk satu potong hijau ini. Rugi lebih dari 40 juta. Dengan begitu hatinya jadi lebih seimbang. Ini bisa diandalkan atau tidak ya? Bukankah ini seperti membuang uang orang ke air saja? Sudah ngomong lama. Ternyata si kakek Emma salah langkah. Rugi uang tapi dapat perhatian. Master Hao, tadi kita cuma rugi 2 juta. Tapi dengan teriakanmu ini, aku langsung rugi 40 juta. Ah, bagian ini. Memang yang terbaik dari seluruh batu ini. Kenapa teriak harga setinggi itu? Aku melakukannya untuk menghalangi keberuntungannya. Supaya di putaran berikutnya dia benar-benar jatuh. Kamu benar-benar lucu. Uangmu sekarang bahkan tidak sebanyak aku. Kalau tawaranmu kalah dariku, bagaimana bisa menekan? Di sini ada 200 juta. Di putaran berikutnya aku akan menawar 40 juta per batu. Kamu cuma punya 36 juta saja. Aku bisa menekanmu dengan harga pas. Bukankah itu seperti menindas? Setiap batu aku tawar 40 juta. Kamu cuma punya 36 juta saja. Aku bisa menekanmu dengan harga pas. Bukankah itu seperti menindas? Kalau mau, lempar uang itu ke aku saja. Sekarang mulai putaran terakhir penawaran. Kenapa ada satu lagi di putaran ini? Penawaran terakhir. Ada 6 bongkah batu asli Guzhu di meja. Mungkin ini jenis kilin yang langka seabad sekali. Sekarang dilepas sekaligus. Silakan semua berikan penawaran. Master MA, kamu bilang satu batu mau tawar 40 juta. 200 juta sepertinya tidak cukup ya. Meski kamu kurangi 1. Aku tetap 5 lawan 1. Asal menutup jalanmu saja sudah cukup. Kalau begitu, coba saja. Kali ini jangan sampai tertipu trik matanya. Makanan lezat dan ramuan dewa. Menenangkan hati dan menyegarkan mata. Menghancurkan sulapku. Tidak membiarkanmu melihat dengan jelas sama sekali. Nona Ye, pinjamkan minyak alismu sebentar. Kota awan hitam. Menutupi langit dan matahari. Kota awan hitam. Menutupi langit dan matahari. Kenapa semuanya jadi tidak terlihat? Saudariku,
Kamu tidak akan bertaruh di ronde ini. Harga awalnya sudah 10 juta. Siapa yang berani mengambil risiko ini? Barang sebelumnya juga ada beberapa batu asli kuno. Tapi tidak ada yang bisa melihatnya sedikit pun. Harus cari cara untuk menghilangkan kabut hitamnya. Oh iya, ada cermin bagua dari guru. Feng mengumpulkan cahaya pembunuh. Matahari bersinar cerah. Awan menghilang, kabut sirna. Nyonya besar, aku benar-benar meremehkanmu. Sama-sama. Kita semua terluka. Semua tidak bisa menggunakan ilmu hitam. Ini hanya soal keberuntungan. Aku juga unggul. Guru pernah bilang, jade dan batu permata adalah satu-satunya kekayaan yang bisa aku pegang. Baik, kalau begitu aku lawan kamu 36 juta. Aku mau ruang nomor 2. Tunggu dulu, tiap batu 40 juta. Dari nomor 1 sampai 5, aku ambil semua. Tunggu, setiap potong 40 juta. Dari 1 sampai 5, aku ambil semuanya. Gimana nih? Aku cuma bisa pilih nomor 6. Tapi nomor 2 pasti asli. Nomor 6 belum ada yang nawar. Kamu mau? Harga awal 10 juta. Bahkan jika batu ini bisa dikirim. Pasti nomor 2. Penampilan nomor 6 benar-benar biasa saja. Layak untuk berani menawar. Hitung mundur. 191 juta. Saya mau nomor 6. Akhir putaran terakhir. Acara dimulai. 40 juta hilang begitu saja. Untung saja itu uang dari Master Emma sendiri. Bagus. Kilauan ini benar-benar jenis kilin yang langka ratusan tahun. Ya Tuhan, batu ini setidaknya bernilai lebih dari 1 miliar. Inikah yang disebut-sebut sebagai jenis kilin? Wow, benar-benar menyilaukan mataku. Benar-benar tidak berguna bagi saya untuk menjadi benih kirin. Kalau bisa dapat, kita bisa membalikan keadaan. Ibu Yan, aku sudah bilang akan membantu kalian mendapatkan kembali uangnya. Master MA, maksudmu adalah bagian kilin ini milik kita. Master MA, maksudmu adalah bagian kilin ini milik kita. Batu kilin ini kita anggap saja harganya 1 miliar. Aku akan beri kalian 30% termasuk pokok dan bunga. Karena kalian sudah menemui MA. Pasti akan membuat kalian untung. Hahaha, Master MA, memang namamu tidak sia-sia. Hahaha. Nomor 34 dan 5 semuanya batu rusak. 5 batu sudah keluar. Quilin Tom sudah mencatat rekor kompetisi. Dari 200 juta menjadi 1 miliar. Kalau tahu dari awal, aku juga mau coba keberuntungan untuk hadiah besar. Sudah keluar tadi. Tidak peduli apakah nomor 6 keluar atau tidak. Nona muda. Bahkan kalau kamu lagi keluarkan batu berlian hijau kerajaan. Itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan situasi. Aku bisa melapor ke Tuan Muda kedua sekarang. Jadi, Tuan Muda kedua sudah lama bersekongkol dengan orang ini. Dengan caranya. Apakah aku menjadi orang lumpuh bukan kecelakaan? Modal kita sudah berkembang menjadi 2 miliar. Pasti berguna saat pemecatan. Kenapa tiba-tiba jadi sangat dingin ya? Apa jangan-jangan ini? Apa jangan-jangan ini? Siapa ini? Siapa yang menyalakan AC sekencang ini? Dingin sekali sampai membekukan. Angin dingin ini membuatku sangat nyaman. Lembut seperti giok. Dingin seperti es. Tidak mungkin. Tidak salah. Aku pernah merasakan dinginnya ini di ruang penyimpanan pribadi Raja Dubai. Rasakan dinginnya ini. Ini adalah jenis es yang tersisa dari zaman es. Kilin. Tak kusangka es krim terbesar di dunia. Terbuka di tanganku, luar biasa. Seumur hidupku aku tak perlu lagi mencuci tangan. Es krim apa ini? Berapa harganya? Nilai es krim tidak bisa diukur dengan uang. Nona, boleh tahu ini berapa harganya? Es batu ini tak ternilai. Memiliki kesempatan memakainya adalah kehormatan bagi kami. Jika Anda bersedia melepaskan, kami bersedia membayar 100 miliar. Berapa banyak? Jika Anda bersedia melepaskannya, kami bersedia membayar 100 miliar. Berapa banyak? Ratusan miliar. Bagaimana bisa orang sial ini seberuntung ini? Masih hidup dalam kemiskinan. Bagaimana kekayaan besar ini bisa jatuh ke kepalanya? Ternyata aku memang ahli pedang Jade Girl. Uang pun tak bisa menghentikan aku. Suami,
Kita benar-benar memenangkan kembali uang itu. Bodohnya, itu semua kamu yang menangkannya kembali. Nyonya muda. Selamat ya. Tak berhak menerima pujian. Tetap harus berterima kasih kepada Master MA yang memberi saya es krim ini. Sayang, ayo pergi. Kita pulang. Aduh. Gadis pirang. Pertarungan kita baru saja dimulai. Jutaan jadi ratusan miliar. Menantu San memang tidak mengecewakanku. Mulai sekarang, kamu adalah CEO keluarga Jin. Kedepannya saya akan merepotkan Anda lagi. Kakek, jangan khawatir. Saya jamin akan menyelesaikan tugas ini. Kakak ipar, kalau ada kesulitan, bilang saja. Entah itu serangan terang-terangan atau sembunyi. Saya akan berusaha membantu sebaik mungkin. Baiklah, kalau ada masalah saya pasti akan minta saran Anda. Ah, ternyata jadi presiden direktur itu sangat melelahkannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sayang, aku harus mencari waktu yang tepat untuk mengumumkannya kepada semua orang. Tubuhku sudah pulih. Menjadi istri CEO. Memang capek, sedikit. Tapi sebelum menikah denganmu, tidak pernah ada orang yang begitu baik padaku. Selain guru master. Kalau kamu melihat penampilanku dengan jelas, apakah kamu tidak akan menyukaiku lagi? Kalau kamu melihat penampilanku dengan jelas, apakah kamu tidak akan menyukaiku lagi? Ah, tidak boleh, tidak boleh. Ciuman pertamaku sudah kuberikan padamu. Bagaimana kamu bisa tidak mengakuinya? Siapa bilang aku tidak mengakuinya? Cium aku lebih sering. Bahkan jika kamu bangun, kamu tetap harus mengaku. Kepada orang yang tak sadarkan diri, kamu sudah sering mempermainkanku seperti bajingan. Aku benar-benar tak berani membayangkan bagaimana kamu akan memanfaatkan aku nanti. Kenapa selalu kamu yang menciumnya duluan? Kenapa selalu kamu yang menciumku? Jika Tuhan punya mata, tolong bantu aku menyelesaikan pekerjaanku. Kerja ini sulit ya? Kenapa aku tertidur? Astaga, pekerjaanku belum selesai. Aduh. Selesai, selesai, selesai. Ternyata semua pekerjaanku sudah selesai. Apa mungkin memang langit sedang membantu aku? Terima kasih, Tuhan. Nanti aku akan bayar kamu lebih banyak. Sekarang bisa jalan-jalan sama kakek, kan? Apa dewa yang menampakkan diri? Jelas itu suamimu yang menampakkan diri. Wanita bodoh. Sambil kamu menemani kakek jalan-jalan, aku bantu kamu kerjakan lebih banyak. Dengan begitu malam nanti kamu tidak akan terlalu lelah. Sudah pulang begitu cepat. Mereka datang untuk apa? Mengapa lampu minyak ini terlihat begitu familiar? Selama nyonya besar meniup lampu minyak ini padam, dia akan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Sama seperti tuan muda yang menjadi vegetatif. Ternyata begitu. Siapa yang meletakkan benda ini di mobil? Istrimu tidak mau menjadi milikku. Maka dia harus menjadi vegetatif bersamamu.
Wanita bodoh itu ternyata selalu tulus padaku. Aku bahkan sempat curiga dia berbuat mesum dengan yang nomor 2. Kakak, tunggu sampai istrimu meniup lilin ini, jangan bergerak. Aku akan menggantikanmu masuk kamar dengan dia. Biar dia benar-benar menikmati binatang ini. Istrimu tidak mau jadi wanitaku. Kalau begitu dia cuma bisa jadi tanaman bersamamu. Makhluk ini. Adik muda, kita harus pergi sekarang. Orang bernama MA, kamu buat keluarga Jin jadi berantakan. Tunggu aku bangun, aku akan cari kamu dan hitung semuanya. Nice, hahaha. Master MA, saudara perempuanku ini bukan orang biasa. Orang bernama MA ini sudah siap sedia sejak awal. Bahkan jika aroma dari dupa ini dihirup oleh orang yang memiliki kekuatan, mereka juga akan pusing, penglihatan kabur, dan kehilangan kemampuan menilai. Nanti saja, selama dia setengah sadar meniup lilin itu. Sisanya akan mudah diurus. Tidak, aku harus segera memberitahunya. Seperti pasti di mana? Ya. Kenapa pilih yang seperti ini? Aku bilang sama kamu. Aku bukan main-main. Jangan berani ngomong sembarangan. Suami. 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 Anak perempuan tidak boleh tidur. Suami. Aku sudah membelikanmu batu zamrud imperial. Tak kusangka efeknya secepat ini. Bodoh. Yang barusan kau tiup padam adalah lampu gelap yang mencuri jiwa. Cepat pikirkan cara mengatasinya. Aku harus segera menambah energi positif. Menggunakan energi positif untuk mengalahkan energi negatif. Bertahan sampai fajar, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana cara menambah energi yang positif? Oh, 老公，我们去幼儿园房。kamu nakal. Sayang, kamu masih mau menambah energi positif. Menambah energi positif apa? Kamu sudah menciumnya sepanjang malam. Iya, lihat, bibirmu sudah bengkak karena ciuman. Brengsek. Ngomongin akal sehat enggak? Aku ini sedang menyelamatkanmu. Aku enggak seperti orang-orang yang diam-diam mengambil keuntungan orang lain. Kapan aku mengambil keuntungan darimu? Oh, ternyata kamu sudah bangun sejak tadi. Semua ini ulah si kedua dan orang bernama MA. Jangan biarkan mereka tahu kalau kita sudah bangun. Master MA itu sangat sulit ditebak. Aku juga belum tentu bisa menandinginya. Mending kita panggil guruku keluar. Takutnya sudah terlambat. Karena mereka mengira kita berdua benar-benar orang asing. Mending kita manfaatkan situasi ini. Hancurkan mereka sekaligus. Sayang. Kemana kamu pergi? Kan sudah janji pura-pura jadi istri yang koma bersama. Sarapan sudah datang. Kalau kamu terus mondar-mandir, bagaimana kalau mereka ketahuan? Tenang saja. Mereka semua ikut kakek pergi ke kuil di gunung untuk berdoa. Hari ini tidak ada orang di rumah. Oh ya, kamu. Tubuh lemah, minumlah bubur lebih banyak.
Aku tidak bisa minum. Kenapa? Apakah buburnya bermasalah? Aku alergi pada barang mahal. Di bubur ini, terlihat jelas ada bahan yang tidak bisa aku makan menurut nasibku. Benarkah? Kok aku tidak merasakannya? Sayang, aku akan membawamu makan hidangan yang sesungguhnya. Hari ini makanannya benar-benar kenyang ya? Pasti di rumah Jin kamu tiap hari nggak pernah kenyang, ya? Aduh, cepat tutup wajah tampanmu. Jangan sampai ketahuan. Kamu, pembawa sial. Benar-benar takut apa datang apa. Wow, CH milampe haunan hakim fai ngai BT upong cach tairi. BT ulamem tesin trairi. BN ang noi give. Diuni, MYP noi fai lifikon. Lampe HNP bit GL ngate am tong TC. Trong sanggiaban ngai em akuin ong. MT min HMB kon lamem THTRI. Cinkon lakateha ba chen len vetri. Kamu punya muka apa untuk mengomentariku? Jadi kamu mengakui dia itu playboy ya? Si Jenderal Jin seburuk apapun. Tidak mungkin langsung kabur secepat itu. Kamu bilang siapa yang payah. Jangan terbawa emosi. Mas, aku ngomongin putra sulung keluarga Jin. Kenapa kamu buru-buru? Kalian seharusnya dianggap sebagai saingan cinta. Kan? Suamiku adalah pria yang sangat berbakat. Kamu tidak berhak mengomentari di sini. Bahkan memuji orang yang tidak berguna itu di depanmu. Kamu tidak marah. Siapa kamu sebenarnya? Apakah aku marah atau tidak? Ada hubungannya denganmu. Kamu cukup pemarah juga. Kamu masih belum tahu, kan? Dia memang nasib buruk sejak lahir. Membunuh orang tua sendiri. Kamu makan uangnya. Hati-hati sakit gigi. Penampilan cukup bagus. Lebih baik ikut aku. Mending ikut aku saja. Sebulan aku kasih 30.000. Janji siap kapanpun dipanggil. Dengan wajahmu itu. Dibayar 30.000 per detik pun aku nggak bakal mikir. Tidak tahu diri. Kau kira diri kau ganteng ya? Ayo ikut aku ke rumah Jin. Biarkan Tuan Jin melihat. Bagaimana kamu menjadi menantu perempuan dia. Lepaskan pelayan perempuan itu. Perempuan tidak salah ajar ibu. Hari ini kamu harus pergi ke keluarga Jin untuk meminta maaf. Kamu ini, menantu laki-laki. Kamu juga harus pergi. Aku suruh kamu melepaskan Tuan Jin besar. Tuan Jin. Kamu benar-benar sudah sadar. Ada masalah apa? Tidak. Kita kan satu keluarga. Aku senang untukmu. Tuan Jin kembali normal. Bukankah pernikahan ini malah menguntungkan orang sial ini? Kak Haoming, kamu bisa bangun? Sungguh luar biasa. Dengan begitu kita bisa mengadakan pernikahan yang sebenarnya. Suamiku, kenapa kamu mau mengadakan pernikahan dengannya? Rui, aku harus bicara jujur. Sebenarnya yang bertunangan itu adalah kakakmu. Kamu cuma bertugas mencuci. Sekarang Tuan Jin sudah sadar. HMPH, tugasmu juga sudah selesai. Tentu saja harus memberi tempat pengantin pria, agar pasangan kekasih mereka bisa bersatu. Kamu hanya bertanggung jawab menyiram. Sekarang Kim Tuao sudah sadar. Tentu saja harus memberi tempat pengantin pria, agar pasangan kekasih mereka bisa bersatu. Hanya aku wanita berkualitas seperti ini, yang layak meneruskan garis keturunan keluarga Kim. Kamu, seorang wanita desa dari pegunungan. Pergi saja ke tempat yang sejuk. Bro Haoming, soal tubuh dan penampilan. Aku dimanapun lebih unggul darinya. Kamu pasti bisa lihat perbedaan yang begitu jelas ini, kan? Istriku cuma satu. Ini adalah orang di sebelahku. Kalian berkali-kali menyusahkan dia. Segera berlutut dan minta maaf. Tuan Jin, apa yang kamu lakukan? Mana ada ibu yang berlutut di depan anak perempuannya? Saya ulangi lagi. Kamu bukan ibuku. Kak Haoming, apakah dia benar-benar wanita yang tidak berbakti dan tidak beriman seperti ini? Jadi istrimu? Ya, kalian mengganggunya di depan mataku. Dan mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Aku suruh kalian berlutut dan minta maaf. Itu sudah kemurahan hatiku yang terbesar. Jangan paksa aku membuatmu menghilang. Tuan Jin, jangan marah ya. Aku akan berlutut saja. Mom, bagaimana aku bisa kehilangan semangat seperti ini? Aduh, bodoh. Rekening investasi keluarga Kim memiliki tingkat pengembalian tertinggi. Aku menginvestasikan semua harta milikku. Kalau sampai membuat Kim Daesho marah, kita akan menjadi orang miskin. Aku tidak rugi, aku tidak rugi. Kamu salah orang berlutut.
berlutut kepada istri saya. Sudahlah, terima saja mereka berlutut. Aku bahkan tidak takut menyerah. Kalian berdua, ibu dan anak yang tidak tahu malu. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Hao Mingge, kita segera menghilang. Kak Guangming, kalau kamu bosan sama wanita itu, ingat, datanglah ke aku kapan saja. Bagaimana ada orang seperti ini di dunia? Sudahlah, aku sudah terbiasa. Benar-benar sial. Bahkan aku harus berlutut di depan bencana ini. Nona Yan. Master MA, Master MA. Apakah kamu tahu tentang Jin Da Xiaolao itu? Dia sudah sadar. Loh, dulu kamu bilang, dia seumur hidup cuma bisa jadi tanaman. Aku datang ke sini memang untuk urusan ini. Ah, kenapa dia belum pulang? Hati-hati. Ini adalah es dendam. Jika menginjaknya, langsung membeku jadi manusia es. Ah. Ah. Sayang. Sayang. Kenapa kamu di sini? Kau memberiku makan apa ini? Hei, haha. Ini adalah pil boneka yang dengan cermat aku, MA, buat untukmu. Hahaha. Kau sampai bersekutu dengan orang luar untuk menyakitiku. Kau sampai bersekutu dengan orang luar untuk menyakitiku. Kau bintang sialan. Kamu yang melakukan trik di belakang. Membuat aku sial. Bahkan memaksa aku berlutut padamu. Aku hanya membalas budi. Boneka, dengarkan perintah, bangkit. Kakak ipar, tunggu sampai urusan selesai. Kita bersenang-senang bersama. Kamu mau ngapain? Tentu saja merekam bukti kamu membunuh orang. Mbak ipar, kamu membunuh kakak demi merebut harta keluarga. Untung aku merekam bukti kejahatanmu. Nanti kamu akan bunuh diri karena takut hukuman. Keluarga Jin hanya bisa aku warisi. Hahaha. HMPH. Jangan. Jangan. Kalau kamu begitu, pasti akan mendapat balasan. Yang menyakiti orang adalah kamu. Kalau mau balas, tentu saja harus ditujukan padamu sendiri. Botol anggur ini harganya minimal 1 juta. Hei. Bukan. Kenapa dia jadi seperti hantu setelah minum? Pil tenaga ini sudah tidak efektif. Sinar pelangi. Mulai sekarang. Akhirnya bisa dicerna. Gadis, apa nama jurusmu ini? Nasibku membawa kesendirian dan kemiskinan. Kekayaan tidak melekat padamu. Memukul sapi dari seberang gunung. HMPH. Langsung menggunakan ilmu gaib untuk menyakiti orang. Merusak aturan industri. Kamu berbuat kejahatan di mana-mana. Gadis ini mewakili langit. Menegakkan keadilan dan membersihkan dunia dari kejahatan. Lari kemana kamu? Rui, adik perempuan yang baik. Demi persaudaraan kita sebagai saudari. Maafkan sekali saja pedang dewa. Aku maafkan kamu, tapi kamu harus lihat apakah tamparanku bisa kamu terima. Kamu memberiku pil boneka. Aku traktir kamu rumput kepiting. Jangan. Perutku mau meledak. Aku mau ke toilet. Memaksa orang lain makan rumput obat yang tidak jelas. Ini kan melanggar hukum. Aku sudah merekam semuanya. Kalau begitu,
Mau lihat apa yang kamu rekam? Memaksa orang makan ramuan yang tidak jelas. Ini kan melanggar hukum. Aku sudah merekam semuanya. Kalau begitu, mau lihat apa yang kamu rekam? Kenapa semuanya jadi mozaik? Mesin ini minimal harganya puluhan ribu yuan. Ya, hidup miskin seperti aku ini memang tak pantas pakai lensa segitu mahal. Tentunya mesin ini tidak bisa merekam. Aku tak tahu diri. Aku, MA. Hari ini aku akan berjuang mati-matian untuk melawanmu. Ayo, pedang, datanglah. Jangan sakiti nyawa muridku. Guru, kenapa tiba-tiba datang? Hahaha, murid yang baik. Aku memperkirakan Jin Gang akan muncul hari ini. Jadi aku sengaja datang untuk memberitahumu. Jangan pikirkan Jin Gang dulu. Selamatkan suamiku dulu yang penting. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Kenapa? Apakah kamu tahu kenapa kamu mendapat hukuman langit? Itu karena dia. Apa hubungannya dengan suamiku? Jangan lupa, kamu dilahirkan miskin dan kesepian. Kehidupan ini penuh kesengsaraan. Dia adalah orang yang luar biasa. CEO bernilai triliunan. Menantu sehebat seperti ini. Bagaimana kamu bisa menerimanya? Guru dan murid berlatih keras setengah hidup. Hanya saat bersama pria ini, baru merasakan apa itu kebahagiaan. Murid rela mati. Jangan tinggalkan dia juga. Murid bodohku. Kenapa kamu sampai repot seperti ini? Kamu bau sekali. Tiba-tiba toilet meledak. Menyiramiku dengan air kotoran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu penuh dengan air kotoran seperti memegang emas seberat ribuan tael. Ini adalah berkah dari Tuhan untukmu. 10.000 emas. Keberuntungan datang dari air. Adik, disiplinmu sudah ada iramanya. 10.000 emas pecah air. Musuh berlutut memberikan permata. Angin kencang datang dari barat. Malapetaka datang, tersambar petir. Komentar saya. Ya. Ruyu, kalung ini aku kembalikan padamu. Tolonglah, berbelas kasihanlah. Maafkan aku, nyawaku yang hina ini. Baik tidak, musuh berlutut menyerahkan mutiara. Kamu cepat sembunyi dulu. Jika ramalan ketiga terbukti benar, kamu pasti merasa seperti dihantam petir bertubi-tubi. Apa ramalan ketiga itu? Angin kencang dari barat bertiup ke arah barat. Tunggu sebentar, Master. Angin datang dari barat. Bagaimana mungkin bertiup ke arah barat? Seharusnya angin dari timur, kan? Apa yang harus saya lakukan jika ini? Aku juga gak tahu. Aha. Apa ini? Ini adalah zamrud kerajaan yang aku berikan untuk suamiku. Suamiku. Aku beli satu untukmu, zamrud kerajaan. Tak disangka, hasilnya begitu cepat. Tenang dalam bahaya. Wibawa tak tergoyahkan. Suamiku memang tak bergerak. Baja. Kakak. Ampuni aku, kakak. Kakak, ampunilah. Kalian berdua sekarang menyerah diri. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan anjing kalian hidup. Mengerti, kakak? Aku pasti akan menyerahkan diri. Ternyata kamu adalah Jin Gang biasa. Hahaha. Pasti ada takdir di balik semuanya. Takdir pembantaianmu sudah hancur. Hahaha. Sayang, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu adalah orang yang selama ini aku cari. Istri, setelah hari besar ini berlalu, mau apa saja, suamiku akan memenuhinya semua. Kalau begitu aku mau pergi ke mall membeli pakaian paling mewah. Makan makanan paling mahal dan lezat. Baik, aku setuju, aku akan penuhi permintaanmu. Jadi kita pergi ke mall mewah.